Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fathul Mujib, mahasiswa dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, program studi pendidikan agama Islam kelas 6A. Dalam video kali ini kita akan membahas materi tentang Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Namun subtema yang akan kita bahas pada kali ini yaitu Islam pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, umat Islam itu dipimpin oleh para sahabat-sahabat beliau yang kita kenal, yang dijuluki Khulafaur Rasyidin, yang berjumlah 4. Yang pertama itu ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga ada Khalifah Utsman bin Affan, dan yang terakhir atau yang keempat itu ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, namun dalam video kali ini kita akan membahas khalifah yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 586 Masehi. Beliau memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyan bin Qurt bin Rozah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy al-Adawi. Usia Umar bin Khattab dan Rasulullah itu terpaut kurang lebih 13 tahun. Jadi Umar bin Khattab ini lahir 13 tahun setelah Abraha menyerang kota Mekah. Nah, Umar bin Khattab itu dikenal sebagai sosok yang gagah, sosok yang hebat, sosok yang kuat, sosok yang pemberani, sosok yang bijaksana, sosok yang tegas. Namun di balik semua sosok beliau tersebut, beliau dulunya adalah seorang kafir Quraisy. Beliau sebelum masuk Islam dikenal orang yang paling menentang seruan dakwah dari Rasulullah SAW. Sampai-sampai beliau hendak membunuh Rasulullah, saking geramnya. Karena beliau beranggapan Rasulullah ini orang yang dapat memecah belah umat pada saat itu. Namun atas izin Allah, beliau masuk Islam pada usia 27 tahun. Beliau masuk Islam bersyahadat di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, Umar bin Khattab pun langsung mengajak Rasulullah dan para sahabat yang lain untuk berdakwah secara terang-terangan di kota Mekah. Karena pada saat itu Rasulullah masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi karena takut akan gangguan dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, akhirnya Umar bersama para sahabat yang lain dengan berani untuk menyiarkan dakwah Islam secara terang-terangan. Akhirnya dengan keberanian Umar tersebut, Rasulullah memberi nama julukan Umar yaitu dengan nama Al-Faruq. Nah, selanjutnya Umar pun diangkat menjadi khalifah itu atas wasiat yang diberikan Abu Bakar sebelum wafat. Jadi Abu Bakar ini sebelum beliau wafat, beliau menunjuk Umar bin Khattab untuk meneruskan kepemimpinannya menjadi khalifah yang kedua. Akhirnya Umar pun menjadi khalifah yang kedua itu pada tahun 634 Masehi. Nah, Umar pun menjabat sebagai khalifah itu selama kurang lebih 10 tahun, yaitu dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Nah, dalam kurun waktu yang cukup lama itu banyak pencapaian-pencapaian yang beliau raih. Di antara pencapaian-pencapaian itu yang pertama yaitu
memperluas wilayah kekuasaan Islam. Nah, pada masa pemerintahan beliau memperluas wilayah kekuasaan dan mampu menaklukkan daerah-daerah kekuasaan yang dikuasai oleh dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Nah, daerah kekuasaan yang beliau dapat taklukkan pada saat itu yaitu daerah Mesir, daerah Irak, dan daerah Syam. Beliau dengan hebatnya, dengan kecerdasan, dengan keahlian beliau dalam menyusun strategi dan kekuatan umat Islam mampu menaklukkan kekuasaan yang dikuasai oleh dua kerajaan besar. Karena itu memang tidak mudah menaklukkan daerah kekuasaan yang dikuasai oleh dua kerajaan tersebut. Kemudian pencapaian yang kedua yaitu beliau menetapkan kalender Islam yang dikenal dengan kalender Hijriah. Nah, awal mula penanggalan kalender Hijriah ini dimulai ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu mulai awal penanggalan Hijriah. Makanya dinamakan Hijriah karena awal mula Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang ketiga perbaikan pemerintahan. Terus yang keempat yaitu menjaga Al-Quran, dan yang kelima yaitu sholat tarawih menjadi 20 rakaat. Karena beliau berijtihad sholat tarawih menjadi 20 rakaat. Dan kita laksanakan hingga saat ini. Nah, mungkin itu saja ya pencapaian yang beliau raih saat beliau menjadi khalifah. Walaupun masih banyak pencapaian yang beliau raih. Karena memang waktu yang tidak memungkinkan, waktu yang tidak cukup. Mungkin itu saja pencapaian yang beliau raih saat menjadi khalifah. Saat beliau menjadi khalifah, ada sepenggal kisah yang sering kita dengar, yang sudah tidak heran, yang sudah tidak asing di telinga kita. Saat beliau menjadi khalifah, beliau memiliki kebiasaan yaitu sering berjalan-jalan, sering keliling kota pada malam hari. Pada satu malam, beliau melewati perkampungan dan mendengar suara anak kecil yang sedang menangis. Akhirnya beliau pun mendatangi sumber suara tersebut, dan ternyata sumber suara tersebut ada di dalam sebuah gubuk atau sebuah rumah yang di dalamnya terdapat ada sosok ibu-ibu dan anak-anaknya yang sedang kelaparan. Kemudian Umar pun mengetuk pintu dan bertanya kenapa anak-anaknya itu menangis, gitu kan. Kemudian ibu-ibu pun menjawab bahwa anak-anaknya itu menangis karena mereka kelaparan. Lalu Umar pun melihat bahwasanya ibu-ibu tersebut memang sedang memasak, gitu kan. Lalu Umar pun bertanya lagi, bukankah engkau sedang memasak? Lalu ibu-ibu itu pun menjawab, ya memang saya sedang memasak, akan tetapi yang saya masak itu tidak akan pernah matang sampai kapanpun. Umar pun kaget mendengar jawaban ibu-ibu tersebut. Kemudian bertanya lagi, emang apa yang kau masak? Lalu ibu-ibu itu pun mempersilahkan agar Umar untuk melihat isi panci yang ada di dalam panci itu. Kemudian Umar pun melihat dan beliau pun kaget. Ternyata yang beliau masak adalah batu. Dan Umar pun bertanya, kenapa engkau memasak batu? Ibu-ibu itu pun menjawab, karena memang kami sudah tidak memiliki stok makanan, sudah tidak memiliki apapun yang ada dalam rumah ini. Dan saya pun hanya bisa memasak batu untuk bisa menenangkan anak-anak saya agar tidak merengek, tidak menangis kelaparan lagi, hingga mereka ketika mereka tahu bahwa saya sedang memasak, mereka menunggu dan akhirnya mereka tertidur. Dan itulah yang hanya bisa saya lakukan untuk menenangkan mereka. Dan ibu-ibu pun kembali berkata dan menyalahkan dan memarahi karena kesal gitu terhadap Khalifah Umar yang ibu-ibu itu anggap sosok khalifah yang tidak adil, sosok khalifah yang tidak amanah. Umar pun ketika mendengar omongan ibu-ibu tersebut sedih dan tertusuklah hatinya gitu. Kemudian Umar pun langsung
izin untuk keluar, dan Umar pun langsung bergegas ke Baitul Mal untuk mengambil barang-barang yang bisa ia bawa. Kemudian ia ke Baitul Mal untuk mengambil gandum, daging, roti, dan yang lainnya. Ketika beliau mengambil barang-barang tersebut, kemudian ada salah satu sahabat bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan ya Amirul Mukminin?" Kemudian Umar pun menjawab, "Saya akan membawakan ini untuk si fulana." Kemudian Umar pun hendak membawa barang-barang tersebut sebanyak 1 karung, dan sahabat itu pun hendak menawarkan diri untuk dia yang membawa karung tersebut. Tetapi Umar menjawab, "Apakah kamu mau memikul dosa-dosaku kelak di akhirat?" Ketika sahabat itu pun terdiam, dan Umar pun kembali berjalan untuk kembali ke rumah gubuk tersebut. Akhirnya sahabat itu pun mengikuti dari belakang. Pas sampai ke rumah gubuk tersebut, Umar pun langsung memasakkan gandum itu dan memberi makan ibu-ibu itu dan anak-anak tersebut. Akhirnya mereka setelah makan semua secara bersama-sama, dan ibu-ibu itu pun berterima kasih kepada Umar, walaupun ibu-ibu itu tidak tahu bahwa sosok yang di hadapannya itu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Dan ibu-ibu itu pun berkata, "Jikalau andaikan Khalifah Umar seperti dirimu, maka tidak akan ada lagi rakyat yang kelaparan." Akhirnya Umar pun tersenyum dan mengucapkan terima kasih atas kritik, atas nasihat yang telah diberikan kepada dirinya, gitu kan. Dan sahabat itu pun memberitahu bahwasanya sosok yang di hadapan ibu-ibu itu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Ketika ibu-ibu itu pun kaget dan langsung meminta maaf karena atas perkataan-perkataan yang tidak sebaiknya diucapkan. Karena tadi Umar bin Khattab memaafkan, dan memang itu beliau tidak marah gitu. Memang itu tugas beliau untuk mengayomi rakyatnya itu. Nah, kemarin dapat kita ambil dari kisah Umar bin Khattab ini, yaitu jikalau kita kelak menjadi pemimpin, kita harus menjadi pemimpin yang amanah, yang adil, yang bijaksana, yang dapat mensejahterakan rakyat, yang dapat mengayomi rakyat, gitu kan. Karena menjadi pemimpin itu adalah amanah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Maka untuk itu sebaiknya kita menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, karena ada sabda Rasulullah SAW, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Untuk itu, saat kita menjadi pemimpin, hendaklah kita menjadi pemimpin yang amanah, yang adil dan bijaksana, tidak terlena oleh harta, tidak terlena oleh kekayaan, tetapi kita fokus untuk mensejahterakan rakyat, bukan mensejahterakan diri sendiri, bukan untuk memperkaya diri. Mungkin itu saja ya penyampaian materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.